Kemarin saya turun gunung, nggak taunya turun berok. Partai saya sedang ulang tahun. Tapi kenapa 5 tahun Anies kerja itu nggak ada apa-apanya? Satu yang sangat rahasia, tapi kira-kira disensor nggak ya? Iya, ketemu lagi. Aduh, nggak kelar-kelar ngomongin Anies ya. Kemarin sampai ada yang protes, Mas, nggak bosen ngomongin Anies? Saya sih bosen ya. Aniesnya enggak. Kayaknya emang seneng kalau diomongin itu orang ya. Ya, dulu itu waktu Anies penjabat jadi menteri itu ada juga yang teriak tuh. Anies itu menteri rasa presiden katanya. Menteri rasa presiden dari mana ya? Tapi itulah orang-orang yang cinta buta tuh seperti yang disampaikan tadi bahwa Anies itu adalah menteri rasa presiden katanya. Kalau rasa presiden, kenapa ada indikasi kelebihan bayar 23 triliun? Nggak main-main, indikasi kelebihan bayar 23 triliun. Itu pun gara-gara kecerdasan seorang Sri Mulyani, seorang menteri keuangan kita, akhirnya bisa mengerem kelebihan itu, jadi tidak terjadi. Dan tahu apa yang kemudian diklaim oleh timnya Anies, katanya Anies berhasil menghemat atau menyelamatkan uang negara 23 triliun. Ada-ada aja ya, pinter banget bolak-baliknya ya. Ya menurut saya sih itu kayak anak kuliahan, matematikanya tuh dapat E, tapi ekonominya dapat A. Ya mungkin gara-gara itu ya. Ya kita tahulah Pak Jokowi itu dalam merekrut menteri-menterinya, itu selalu diawali dengan kalimat misalnya begini. Sanggupkah saudara untuk bekerja, mengeluarkan semua ilmu, menafkahkan semua tenaga untuk bangsa dan negara. Begitu menjawab iya, mungkin dia akan jadi menteri. Tapi dalam perjalanannya, ketika menjabat menteri, lebih banyak narsisnya, lebih banyak show off kemampuan dirinya, lebih banyak promosi dirinya. Yaitu artinya sudah menyalahgunakan kewenangan dia sebagai menteri. Mungkin gara-gara itu. Gara-gara Anies sering narsis seperti itu. Cukup 20 bulan menjabat sebagai menteri lalu out. Aduh ini menteri tapi rasanya bukan presiden ya tapi rasa oposisi. Ya lalu berkembang. Setelah Anies ini gak jadi menteri, dia kemudian ngiler dengan jabatan atau dengan peluang baru sebagai gubernur. Lalu dia nyagup di Pilkada DKI 2017. Nah, kemudian dengan segala cara dia menang. Dan tahu apa yang terjadi kemudian? Pendukungnya, pengikutnya menyebut Anies sebagai gubernur rasa presiden. Rasa presiden dari mana? Kelebihan bayar ketika menjadi menteri ternyata dilanjutkan lagi ketika dia jadi gubernur. Kelebihan bayar lagi dan sekarang gak tanggung-tanggung, banyak banget. Kelebihan bayarnya jauh lebih masif ketika dia jadi gubernur daripada ketika jadi menteri. Kalau ketika jadi gubernur itu saya ibaratkan sebagai mahasiswa, nilainya Anies itu matematikanya E, ekonominya A, tapi jurus ngelesnya A+. Soal ngeles memang Anies jagonya. Ketika korupsi menjadi kelebihan bayar. Ketika banjir disebut air parkir. Ya kan? Dan tidak ada salah, tidak pernah Anies mengakui, iya ini salah saya. Maafkan saya, tidak pernah ada. Selalu ada jurus ngeles itu. Ngeles ke kanan mungkin kena wakilnya. Ngeles ke kiri mungkin kena Pak Jokowi. Ngeles ke depan mungkin kena DPRD. Ngeles ke belakang mungkin kena pendukungnya. Atau kena buzzer. Yang penting ngeles. Bahkan hampir semua masalah di Jakarta, di DKI ketika Anies jadi gubernur, nggak ada yang kelar. Ini bukan saya yang bilang, tapi fraksi di DPRD Jakarta. Konon dari 23 janjinya Anies hanya 4 yang dilaksanakan. Itu pun ada catatannya yang dilaksanakan. 4 tadi yang dinyatakan dilaksanakan itu ada catatannya. Ini rasa presidennya di mana?
Mungkin masih ada yang nanya, oh masa sih dari 23 cuma 4 yang dilaksanakan? Nah contohnya, Anies itu selalu menggembar-gemborkan apa yang disebut sebagai normalisasi sungai. Itu tidak pernah dilaksanakan alias 0%. Anies juga selalu bilang soal pembangunan LRT Jakarta oleh Jakpro. Itu juga tidak dilaksanakan alias 0%. Pembangunan LRT itu 0%. Bahkan ambil alih air bersih dari swasta itu 0%. Pembangunan ITF, tahu ITF, itu juga 0%, nggak ada. Pemipaan air bersih Jatiluhur itu 0%, pembangunan Science Park itu 0%. Kemudian ada rencana penerapan ERP, tahu ERP enggak? Itu belum terrealisasi artinya 0%. Ada lagi fasilitas Park and Ride itu 0%, Taman Pintar 0%, dari target 175 lokasi, enggak ada yang dibangun Taman Pintar. Anies enggak pengen orang lain pintar. Taman aja pinter ya, gubernurnya enggak. Bahkan ada yang disebut sebagai rumah DP 0 itu aja, itu juga dari 232.000 rencananya, itu hanya terrealisasi 2.300 alias 1%. 1%, pekerjaan apa yang kelarnya 1%? Belum lagi wirausaha OKOC, itu terrealisasi 6.000 dari target 200.000, itu cuma 3%. Di bawah 10%, masuknya gagal dong. Masa dibilang rasa presiden? Rasa presidennya di mana? Jakarta dibuat mainan dan uji coba. 5 tahun banyak yang menahan untuk menerima apa adanya. Ini tidak boleh terjadi untuk Indonesia. Untuk Indonesia kok main-main. Iya. Kemudian setelah jadi gubernur kita tahu Anies kelar belum lama. Kemudian sekarang tugasnya adalah mondar-mandir ke sana kemari. Nah, kalau sekarang saya sebut Anies ini pengangguran rasa presiden. Pengangguran tapi rasa presiden, karena beberapa kali dia pergi ke kota, ke daerah-daerah selalu bilang apa partainya, Nasdem, siapa presidennya, Anies. Tidak, presidennya masih Pak Jokowi sampai 2 tahun yang akan datang. Anies ini niatnya mau kampanye. Kalau kampanye belum waktunya dan itu bisa dikena kartu merah oleh KPU. Kalau niatnya kampanye kan belum waktunya. Lalu niatnya apa? Kalau bilang siapa presidennya Anies? Tidak, presiden Indonesia masih Pak Jokowi. Mungkin gara-gara ini ya. Gara-gara kelakuan Anies yang random bahkan cenderung memalukan Partai Nasdem ini, akhirnya banyak kader senior yang rontok. Banyak kader senior Partai Nasdem yang malu, menurut saya malu. Menurut saya malu melihat tingkah laku Anies yang sudah terlanjur dicalonkan oleh Nasdem ini. Malu. Karena selain mengolok-olok Nasdem secara tidak langsung, Anies juga membuktikan bahwa dia tidak capable untuk jangankan capres. Bakal calon aja sebenarnya nggak capable. Lihat bahwa di daerah Papua, Sulut, Jawa Tengah, NTT, Bali mulai muncul penolakan terhadap Nasdem. Ini kenapa? Mungkin ini yang bisa menjawab mengapa Anies lebih suka datang keluar Jawa. Mungkin ya, sebab kalau dia di Jakarta, masyarakat tuh sudah tahu bahwa Anies hanya terampil dalam mengolah kata-kata, tapi kinerjanya minim. Kaya kata-kata, miskin kinerja, itu Anies. Ya, saya yakin pada akhirnya Nasdem akan berpikir ulang untuk melanjutkan niatnya mencapreskan Anies. Kenapa? Sampai dengan hari ini, 2 partai lain tidak pernah dianggap oleh Anies. Tidak pernah dianggap karena setiap kali Anies ini keluar kota selalu bilang Nasdem partainya. Lalu PKS dan Demokrat kemana? Kalau dia wise, kalau dia punya kebijaksanaan tentu akan bilang saya siap dicapreskan sementara ini oleh Nasdem, kita tunggu 2 partai lainnya. Itu mungkin, tapi tidak. Dengan PD-nya dia kira hanya dengan Nasdem Anies bisa maju. Ingat,
Ini mungkin karma yang harus diterima oleh siapapun yang mendukung Anies. Yang pertama, karmanya adalah siapapun yang bersentuhan dengan Anies dijamin rontok. Buktinya Nasdem sudah menurut survei yang terbaru sudah diambang partai gurem. Contohnya Nasdem lagi. Hanya gara-gara mencapreskan Anies, partai goncang, senior-senior mau cabut. Apa yang diharapkan? Contohnya Nasdem lagi. Hanya karena mencapreskan Anies. Sekarang hubungan Pak Brewok dengan Presiden jadi nggak asik. Kena lagi ya. Juga Nasdem lagi yang kena. Gara-gara mencapreskan Anies. Sekarang berbagai kader-kader di berbagai kota, berbagai daerah sudah mulai berpikir ulang. Karena buat apa mencalonkan yang kelihatannya baik padahal enggak. Terima kasih, saya Mas Juprai. Aman kan?